Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Mari bersama kita akan memulaikan ibadah doa malam. Saat ini kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan yang senantiasa setia menyertai kehidupan kita. Sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu dan cinta-Mu yang selalu terus boleh kami nikmati di sepanjang umur hidup kami. Dan di kesempatan yang indah sore malam hari ini dari tempat kami masing-masing, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Yesus, menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat sembah kami. Kau tahu setiap hati dan kerinduan kami Tuhan, untuk boleh datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata
segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, tak pernah berakhir kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagi Allahku yang ajaib, hanya bagi Yesusku yang kudus. Engkau mulia, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Rala Barala Barala Masih, Ya Rala Barala Batakana, Ya Rala Masih, Ya Rala Barala Barala Barala. Kami datang menyembahmu Tuhan, kami datang memujimu selamanya. Engkau baik. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tak henti-hentinya hati kami mau tetap terus mengucap syukur dan mengucap syukur ya Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Bahkan dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya kasih setia-Mu yang senantiasa terus mengikuti kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Dan sore hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi kita mau datang sembah Dia Yesus. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Kiara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara. Kami sembah Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia dan ajaib selamanya. Ya Ralabaralabaralamaseh, kami menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Kiara labara labara labase, kiara labara labata kana kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang terbaik. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami mau tetap terus menanti janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti
habis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Kami bersyukur jikalau saat ini kami bisa bersama-sama untuk bisa menikmati sebagian firman Tuhan. Memberkati setiap yang menikmati melalui media ini. Supaya berkat Tuhan bisa dinikmati oleh kami semua. Supaya firman Tuhan bisa menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan kami ketika menikmati firman. Pimpinlah kami dengan kuasa darah Yesus. Dengan kekuatan Roh Kudus kami bisa konsentrasi untuk doa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan yuk. Amin. Shalom. Apa kabar? Bagaimana keadaan di rumah saudara masing-masing? Sedang hujankah hari ini? Atau sedang panas? Sudah selesai masak? Atau sedang menikmati apa? Tapi saya senang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Ada sukacita hari ini? Kalau ada sukacita, coba lihat senyumnya dong yang paling manis. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang menarik daripada Gereja Betani, bukan cuma Indonesia, mungkin di mancanegara sekalipun, yaitu jangan ragu. Tetapi bukan cuma selesai di situ, belajarlah pula untuk bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang sempurna. Bagaimana caranya? Hari ini kita merenungkan satu bagian, caranya dengan dekat Tuhan. Jadi judul kita hari ini adalah dekat Tuhan. Bagaimana caranya dekat Tuhan? Ada orang berkata begini, kenapa ya masalahku kok begitu banyak dan tidak selesai-selesai? Tiba-tiba orang berkata, kamu sih nggak dekat Tuhan. Pertanyaannya gimana caranya dekat Tuhan? Tapi di sisi lain ada pula orang yang berkata begini, kenapa ya keluargaku kok nggak harmonis? Lalu ada yang berkata, kamu sih tidak dekat Tuhan. Lah pertanyaannya Pak, Bu, Saudara, gimana caranya dekat Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan. Gimana cara mendekatinya? Ada orang mendekati teman karena dia jatuh cinta, itu adalah pendekatan karena perasaan. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah pacaran. Pada waktu jatuh cinta, ingin mendekati seseorang, itu dimulai dengan perasaan. Karena ada perasaan, maka ingin dekat dengan orang itu. Apakah dekat dengan Tuhan? Itu juga karena persoalan perasaan. Tapi yang kedua, ada pula orang yang sudah dekat, lalu pacaran. Kemudian diizinkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Bapak Gembala dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemudian mereka menikah. Dari dekat perasaan menjadi dekat tempat. Pada waktu kita sudah menikah kan bisa serumah. Dulu itu jauh, sekarang sudah bisa dekat. Secara apa? Secara tempat. Tapi heran ya, dulu mungkin pada waktu masih pacaran,
kemudian pacarnya itu ndak mau cuti atau suka bekerja, seringkali diajarin sama pacarnya, udah deh, ndak usah kerja terus, mbok bolos gitu loh. Tapi kalau sudah menikah, sudah diizinkan bisa menjadi dekat, ternyata tiba-tiba kepingin pasangannya bekerja. Sana kerja daripada di rumah terus. Manusia itu unik sekali. Dulu nggak kenal, ingin dekat. Tapi setelah dekat, ingin lebih dekat lagi, mereka menikah dekat secara tempat. Tapi ada hal yang ketiga, dekat secara pekerjaan. Jadi ada orang dekat dengan seseorang itu karena profesinya dia. Maka seorang yang profesional, dia akan bisa menempatkan diri. Contoh, kalau di gereja, mungkin dia itu adalah gembalanya, tetapi pada waktu di tempat lain, dia secara profesional, mungkin dia adalah seorang aparat, mungkin seorang yang bekerja di sebuah kantor yang penting, lalu tiba-tiba Bapak Gembala itu datang ke tempat itu, lalu ketika ngomong-ngomong, nah kedekatan ini bukan lagi perasaan, bukan cuma dekat secara tempat karena memang ketemu di situ, tapi ada pula dekat karena profesi. Maka itu ketika ditanya, mau ke kantor ini, kenapa? Ada temanku di sana. Nah pada waktu ngomong teman, itu akan ada kedekatan dengan orang tersebut. Apakah demikian juga kalau mau dekat dengan Tuhan? Apakah dekat dengan Tuhan itu cuma karena perasaan? Berapa banyak orang itu merasa dekat Tuhan, tapi sesungguhnya dia itu sedang GR, gede rumongso, merasa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau betul-betul dia orang itu dekat dengan Tuhan, mestinya hidupnya kan tidak sama dengan pada umumnya. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Tapi dekat yang ini adalah dekat cuma rumongso dekat Tuhan. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah dekat dengan Tuhan, merasa dekat Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan mestinya kan gak ngamuan, gak suka musuhin orang. Tapi kenapa orang dekat Tuhan, tapi kok dia suka memusuhin orang? Tapi juga ada orang yang dekat Tuhan itu masalah tempat. Pada waktu seseorang ada masalah, kenapa masalahku ini kok tidak selesai-selesai? Makanya ke gereja, supaya engkau dekat Tuhan. Dia pikir Tuhan itu dibatasi oleh ruang, cuma ada di gereja. Tuhan itu kan maha hadir. Allah itu ada di mana-mana, omnipresent. Tidak bisa dibatasi oleh tempat tertentu, tidak bisa dibatasi oleh ruang tertentu. Dia dimanapun bisa ada. Apakah memang dekat itu karena tempat? Kalau datang ke gereja baru kita bisa dekat. Kalau datang ke rumah doa baru dekat dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Allah itu maha hadir. Dia ada di mana saja. Tidak perlu ada sebuah tempat. Tapi yang ketiga, ada pula dekat itu karena profesi atau pekerjaannya. Ada orang berpikir, dia sih seorang pendeta, pasti dekat Tuhan. Belum tentu. Banyak juga pendeta yang jahat. Banyak juga pendeta yang tidak taat firman Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, itu bukan karena pekerjaan, karena profesi. Berapa banyak orang yang dikecewakan oleh hamba Tuhan. Kenapa? Karena dipikirnya kalau sudah jadi seorang pemimpin di gereja, itu pasti dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Maka dari itu, apakah arti dekat dengan Tuhan? Kalau hanya sekedar dekat itu karena profesi, bayangkan di dalam Alkitab itu ada kisah ahli Taurat. Pinter sekali tentang Torah. Dia belajar sekali. Tapi orang ini yang pernah melihat Yesus mencelikkan mata orang buta, pernah melihat Yesus bikin mujizat, membuat orang tuli bisa mendengar. Kemudian melihat orang yang sakit bisa disembuhkan. Orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan. Tapi kenapa pada waktu mereka melihat orang banyak berteriak-teriak, saat Yesus itu ditangkap, mereka pun ikut-ikutan, salibkan dia, salibkan dia. Itu berarti mereka cuma merasa dekatnya bukan dekat seperti yang arti di dalam Alkitab yang akan kita baca hari ini. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-31. Perhatikan, kita akan membaca 2 ayat saja. Mazmur pasal 31 yaitu di ayat yang ke-24 dan di dalam ayat yang ke-25. Untuk menemukan 3 jawaban. Bagaimana caranya supaya kita dekat Tuhan. Dan ini akan menjawab, jangan ragu.
penyertaan Tuhan sempurna. Caranya bagaimana? Kita perlu dekat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa dekat Tuhan? Saya akan bacakan dari kitab Mazmur pasal 31, silakan saudara yang bawa Alkitab bisa dibuka, kan di rumah sendiri kan, silakan buka Alkitabnya atau buka HP-nya, atau mungkin Anda ada di situ komputer, silakan dibuka, saya akan tunggu. Nah, kalau sudah dibuka, Mazmur pasal 31, perhatikan ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan katakan, ayat yang ke-24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca 2 ayat. Simpanlah baik-baik ayat-ayat tersebut. Sebuah ayat muncul, itu tidak turun dari langit, tetapi ada kisah yang menyertainya. Siapakah penulis dari Mazmur pasal 31? Tolong perhatikan di dalam ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan di situ siapa penulis Mazmur 31, bisa dibuka ayat yang pertama, yaitu dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi yang menulis ini sudah bisa dipastikan adalah Daud, sang raja. Penulis kitab Mazmur itu bukan cuma Daud saja, ada banyak penulisnya, termasuk Musa juga menulis di situ. Tapi pertanyaannya, ada persoalan apa sebenarnya dengan Daud sehingga dia menuliskan kisah ini? Karena kitab Mazmur 31 puisinya luar biasa bagus. Apa yang sedang dihadapi oleh Daud? Perhatikan di ayat yang kedua, itu dikatakan sebagai berikut. Padamu Tuhan, aku berlindung. Berarti si Daud ini sedang menghadapi sebuah persoalan yang berat, maka dia berpikir bahwa kepada Tuhan saja dia bisa berlindung. Kemudian janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Apa yang sedang ingin tunjukkan di sini? Berarti dia si Daud ini sedang dalam tekanan yang berat, ada orang yang ingin menghancurkan dia. Lalu dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan jangan sekali-kali ya aku ini mendapat malu. Itu teriakan daripada si Daud. Tapi hal yang ketiga, Daud berkata seperti ini, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Berapa banyak orang di muka bumi ini cari keadilan? Saya beritahu di muka bumi ini tidak akan ada keadilan. Kenapa tidak ada keadilan? Karena ada dosa. Dosa itu yang membuat orang itu menjadi jahat. Dosa itu yang membuat dia bermusuhan dengan Tuhan. Dosa itu yang membuat orang melawan Tuhan. Pada waktu seseorang itu tidak berdamai dengan Tuhan Allah, dia susah untuk bisa menikmati kedamaian. Pada waktu dia tidak berdamai dengan Tuhan Allah, ketika dia tidak bisa menikmati kedamaian, dia susah juga untuk berlaku adil. Jadi di muka bumi ini tidak ada orang yang bisa berlaku adil kecuali ada kepentingan. Kalau orang itu ada kepentingan dengan seseorang, dia akan pura-pura adil. Dia akan berjuang adil. Atas nama cinta, dia ingin adil. Tapi sesungguhnya siapa yang bisa adil? Tidak ada orang yang bisa adil. Maka dari itu, ketika Daud berteriak kepada Tuhan dengan perkataan, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, itu berarti si Daud tahu dia tidak mungkin bisa mendapatkan keadilan ketika dia ada di muka bumi ini. Itu sebabnya hari ini kalau Bapak Ibu sedang mencari keadilan, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada pengadilan. Jangan-jangan di sana tempatnya orang berbuat tidak adil. Hanya Tuhan yang sanggup berbuat keadilan. Maka berapa banyak orang berjuang, berteriak-teriak supaya keadilan dinyatakan, keadilan dinyatakan. Ingat baik-baik, keadilan tidak mungkin ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena keadilan yang di muka bumi ini itu tidak mungkin terjadi kecuali orang yang ingin berbuat adil memiliki kepentingan tertentu untuk keadilan. Tapi Tuhan, dia tidak pernah berbuat adil hanya untuk kepentingannya, tetapi ingin memberikan kepada ciptaannya sebuah keadilan supaya dia tahu
Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, Daud ini, Bapak Ibu Saudara, menghadapi masalah yang berat, tekanan hidup yang luar biasa. Tahu dari mana? Perhatikan di dalam ayat yang ke-23. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan di situ, aku menyangka dalam kebingunganku. Rupa-rupanya Daud ini juga sedang menghadapi pergumulan sehingga dia bingung. Lalu dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku. Apa yang dikatakan lanjutannya? Aku telah terbuang dari hadapanmu. Anda bayangkan si Daud ini dalam menghadapi persoalan yang begitu berat, dia sampai bingung dan dia berkata, aku ini telah terbuang dari hadapanmu. Itu berarti si Daud merasa dia ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak peduli lagi dengan dia. Dia merasa mungkin yatim piatu sendirian. Tapi ingat, ini dalam kebingungan. Makanya jadi orang bingung itu akan gampang dibohongi oleh orang lain. Kalau Anda tahu tentang kebenaran, tidak bingung, tidak gampang dibohongi oleh orang lain. Di muka bumi ini banyak kabar bohong. Kenapa? Karena untuk kepentingan mereka masing-masing akan berjuang berbuat bohong supaya rencananya berhasil. Maka dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku. Apa yang dikatakan lanjutannya? Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Berarti Daud berpikir Tuhan sudah tidak peduli dengan dirinya. Tapi lihat di dalam bagian ini bawahnya dikatakan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Berarti Daud mengakui Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir. Dia bisa mendengarkan semua orang yang berdoa. Mau doa dalam hati, mau doa teriak-teriak, Tuhan itu pasti mendengar. Kenapa? Karena Tuhan tidak tuli. Dia pasti dengar apa saja yang menjadi pokok doa kita. Hari ini kalau engkau dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin dalam tekanan sakit penyakit, mungkin ada utang piutang, mungkin kau dimusuhin oleh keluarga, mungkin kau kecewa dengan seseorang, ataupun mungkin dicerai oleh pasanganmu, atau ditinggal kekasihmu. Datanglah kepada Tuhan dengan hatimu. Datang kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menolong hidup kita. Nah, saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah tadi kita dapat bayangan, dapat gambaran bahwasanya si Daud itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saat menuliskan Mazmur 31 ini. Namun di dalam ayat yang ke-24 dan 25 yang sudah kita baca tadi, kita akan menemukan 3 hal menarik. Tentang apa? Tentang sikapnya. Meskipun dia menghadapi perjuangan yang berat, tekanan hidup yang tidak menentu, dia berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-24 dan 25 ada 3 hal membuktikan bahwa kalau kita ini dekat Tuhan, jangan ragu. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Tapi bagaimana kita bisa menikmatinya? Yang pertama, hidup kudus. Perhatikan dalam ayat yang ke-24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Ayat ini menarik. Kasihi Tuhan, siapa itu? Hai semua orang yang dikasihinya. Berarti orang yang sadar dirinya dikasihi Tuhan, seharusnya dia mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang itu berpikir dia dikasihi Tuhan, tapi dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan itu mengasihi semua orang. Jadi ingat ya, Tuhan itu maha kasih. Tidak mungkin dia tidak pernah mengasihi ciptaannya. Siapapun dia, Allah yang maha kasih, dia bisa mengasihi siapa saja. Tetapi siapa yang bisa membalas kasih Tuhan, itu tidak semua orang. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan Allah itu begitu besar. Makanya dikatakan pakai kata begitu, itu menjelaskan bahwa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Akan dunia ini. Apa yang dikerjakan? Membuktikan bahwa Allah itu mengasihi manusia. Dikatakan di situ, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, dia bisa berbuat apa saja, rupa-rupanya, karena begitu mengasihi manusia, maka Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa berbuat apa saja, maka dia turun ke dalam dunia ini. Firman telah menjadi manusia. Pada waktu Tuhan Allah turun ke dalam dunia ini, dia lahir melalui seorang perawan bernama Maria, dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan cuma dijelaskan di dalam Alkitab. Di dalam kitab agama lain juga ada, dalam kitab sejarah juga ada. Tapi saudara, pada waktu di muka bumi ini, Yesus yang muncul di antara manusia itu, tidak semua orang bisa menerimanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya setiap orang, bukan semua orang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa. Melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Kalau hari ini engkau merasa teraniaya, tersiksa, merasa takut mati, merasa engkau tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, hari ini buka hatimu, undang Yesus. Agama Kristen tidak bisa bawa orang ke surga. Baptisan tidak bisa bawa orang ke surga. Gereja tidak bisa bawa orang ke surga. Tapi hanya Yesus yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia yang bisa bawa orang ke surga. Kok enak ya? Masa dosa kok ditanggung sama orang lain? Itu adalah Allah yang jadi manusia, bukan sembarang manusia. Dia ingin membuat kita tidak berdosa lagi. Dia mengambil alih dosa kita. Nah, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, pada waktu dia nanti mati dan dipanggil Tuhan, dia pasti ketemu dengan Yesus Kristus. Pada waktu dia ketemu dengan Yesus Kristus, Isa Masih alaihissalam, disitulah dia akan menikmati persekutuan yang begitu indah. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus Kristus, di situ dia menikmati kasih Allah sudah menjadi nyata. Nah, orang seperti ini kembali ke Mazmur pasal yang tadi itu 31 ayat yang ke-24. Hai orang, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Maka orang yang sudah memiliki Yesus, orang yang sudah menikmati kasih Allah, tunjukkan kepada orang-orang bahwa engkau juga mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu enggak gampang. Kenapa enggak gampang? Karena Tuhan enggak kelihatan. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia enggak pernah mengasihi Tuhan. Kenapa ada orang selingkuh? Karena dia enggak pernah mengasihi Tuhan. Kenapa ada orang berbohong? Karena dia tidak pernah mengasihi Tuhan. Ingat, CCTV itu bisa memata-matai kita. Tapi mata Tuhan menurut Alkitab ada di segala tempat. Dia bisa melihat apapun yang terjadi dengan hidup kita. Orang itu boleh selingkuh di atas gunung yang paling tinggi. Tuhan juga melihat orang itu selingkuh. Orang itu boleh selingkuh di dasar laut yang paling dalam. Tuhan juga ada di tempat itu. Tidak ada satu tempat pun, dimanapun, di mana Tuhan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Dia adalah Allah yang maha tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu seseorang ingin dekat dengan Tuhan, apa yang perlu dikerjakan? Hidupnya kudus. Kenapa saya berkata hidup kudus? Karena di dalam terjemahan asli dari bahasa Alkitab, yaitu Ibrani, pemaknaan kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Kata dikasihinya itu bisa dengan bahasa lain, artinya orang yang saleh atau orang yang kudus. Jadi kalau saya terjemahkan menjadi kasihilah Tuhan, hai semua orang yang kudus. Berarti orang yang kudus itu bukan semua orang, tapi hanya orang-orang yang menerima kasih Allah. Siapa yang bisa menerima kasih Allah? Ketika orang itu mengundang Yesus menjadi bagian hidupnya. Hari ini siapapun yang mendengarkan firman ini, buka hatimu, undang Yesus menjadi bagian hidupmu. Sangat sederhana kalau engkau ingin menikmati kasih Allah. Nanti ketika engkau sudah menikmati Yesus dalam hidupmu, percaya omongan saya, tiba-tiba hatimu bisa bersuka cita. Sukacita ini bukan dibuat-buat, bukan direkayasa, tapi tiba-tiba muncul dari hatimu yang paling dalam. Dan disitulah engkau baru bisa menikmati ayat ini, kasihilah Tuhan. Meskipun keadaan tidak baik, kasihilah Tuhan. Meskipun keadaan tidak menentu, kasihilah Tuhan. Meskipun tubuh sedang sakit, kasihilah Tuhan. Meskipun keluarga tidak harmonis, kasihilah Tuhan.
Tapi tidak semua orang bisa mengasihi Tuhan, bukan? Hanya orang-orang tertentu. Yaitu siapa? Orang kudus. Kalau engkau mau kudus hari ini, buka hatimu, undang Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya bisa dekat Tuhan? Yaitu hidup berintegritas. Pada waktu seseorang sudah hidup kudus, hidupnya belum selesai. Tapi dia masih hidup di muka bumi ini. Dia perlu belajar hidup berintegritas. Apa itu hidup berintegritas? Antara yang dikatakan dan yang ada di hatinya adalah sama. Pernah enggak ketemu orang yang berkata seperti ini? Pak, yang penting hatinya Pak. Yang penting hatinya. Kalau orang suka berkata yang penting hatinya, hati-hati dia orang munafik. Kalau hatinya jahat, perbuatannya baik, itu kan munafik. Kalau hatinya baik, perbuatannya jahat, itu juga munafik. Tapi yang berintegritas itu yang mana? Hatinya jahat, perbuatannya jahat, itu berintegritas. Tapi enggak disukai Tuhan. Tapi yang terakhir, keempat, hatinya baik, perbuatannya juga baik. Itu orang yang berintegritas yang dikasihi Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat ini, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Bukan cuma setia, tapi setiawan. Ada pustaka, pustakawan. Ada harta, hartawan. Maka orang yang ditambahin kata wan ini, berarti dia pakar sekali. Sejarah, sejarawan. Orang ini betul-betul menikmati apa yang menjadi sifatnya dia. Kalau dikatakan di sini, kasihlah Tuhan hai semua orang yang kudus. Kalau saya sudah langsung terjemahkan, Tuhan menjaga orang-orang yang benar-benar hidupnya setia, baik di dalam maupun di luar. Dia orang setiawan. Dan ingat, orang setiawan ini yang menguji adalah Tuhan, bukan pasangan kita. Kalau kita itu setiawan di hadapan Tuhan, kita pasti setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, kalau orang setia kepada pekerjaan Tuhan, belum tentu dia setia kepada Tuhan. Orang kalau setia kepada suami, belum tentu dia setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada istri, belum tentu dia setia kepada Tuhan. Jangan dibalik, dari Tuhan dulu, setia kepada Tuhan. Maka berakibat kita akan setia kepada siapa saja. Itulah hidup yang berintegritas. Karena menjadi orang setiawan, dia akan kekurangan teman. Kenapa? Karena di dunia ini penuh dengan pengkhianatan. Contoh, kalau saya berteman dengan seorang bernama Budi. Lalu Budi ini sama saya baik, sangat baik sekali. Kemudian Budi ini punya teman lagi, namanya anggap aja Paulus. Lalu pada waktu dia dengan Paulus, dia berteman baik, tiba-tiba bermusuhan dengan Paulus. Pada waktu bermusuhan dengan Paulus, Paulus ini teman baik saya. Maka Paulus pasti mengajak saya untuk memusuhi Budi, bukan? Itulah ciri manusia. Dia suka ngajak untuk menjadi orang yang jahat kepada teman. Makanya ada orang demo, ayo kita hajar seperti ini, kita lakukan seperti ini. Kenapa? Karena keinginannya tidak terpenuhi, dia mencari banyak orang untuk mendukung dia. Saudara tahu, orang yang setia di muka bumi ini, itu dengan alasan yang bermacam-macam. Tapi kalau Tuhan langsung tahu, dia itu betul setiawan atau pura-pura setia. Makanya kalau engkau ingin dekat Tuhan, belajarlah hidup berintegritas. Antara yang di dalam dan yang keluar sama. Mudahkah? Susah. Beratkah? Iya. Tapi itulah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan lupa, yang terakhir, kalau kita sudah tidak kuat, yang terakhir hidup berharap. Di dalam ayat yang ke-24 bagian bawah dikatakan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-25 terakhir. Apa yang dikatakan ayat yang ke-25? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita dekat Tuhan? Supaya kita jangan ragu, kita bisa menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama, ingat baik-baik, kita hidup kudus. Yang kedua,
hidup kita berintegritas, menyatu, tidak sandiwara. Dan yang ketiga, hidup berharap. Di sini dikatakan, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Apa ciri orang yang berharap kepada Tuhan? Ada dua, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Banyak orang itu tidak berharap kepada Tuhan, tapi berharap kepada kesembuhan. Dia tidak beriman kepada Tuhan, tapi beriman kepada kesembuhan. Ini dilakukan oleh orang di luar Tuhan, tidak ada masalah. Tapi kalau engkau memang berharap kepada Tuhan, dan teks ini dengan tegas berkata, berharap kepada Tuhan, itu untuk membuktikan ada orang berharap kepada mujizat. Orang yang berharap kepada mujizat, belum tentu dia berharap kepada Tuhan. Karena di luar orang yang percaya kepada Tuhan, mereka juga berharap tentang miracle, keajaiban-keajaiban terjadi. Apa bedanya dengan orang Kristen? Bedanya adalah berharaplah kepada Tuhan. Jangan salah harap. Apapun pergumulan kita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena itu akan dibuktikan dengan dua hal. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang pertama hatinya kuat. Jadi dia bisa ajak begini kuat. Tapi yang kedua dikatakan teguhkanlah hatimu. Berarti bukan cuma kuat, dia tidak bisa digoyangkan. Itu namanya teguh. Ada orang kuat tapi gampang goyang, gampang bingung, gampang ragu. Tapi kalau orang kuat, ajak seperti ini, berarti dia tidak gampang ragu. Dia akan kuat, tetap teguh, itu tandanya dia sedang menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nonton mungkin di video, ada perlombaan tempeleng orang. Ngaplok itu loh, ngaplok. Coba silakan cari, itu di video ada beberapa dari media sosial tentang tempeleng orang. Jadi dua orang, ini ada meja, sini satu, sana satu. Tangannya nggak boleh pegangan meja. Tangannya harus lepas semua, sana juga lepas, megang belakang begini, lalu yang sini begini. 1, 2, 3, bok! Kalau orang itu kuat, tapi tiba-tiba nggak teguh, dia langsung munting gini. Dipukul sih oke, dia memang berani, kuat sekali mukanya. Karena ada satu orang, dipukul mukanya, orangnya itu terpelanting, tapi mukanya kuat. Tangannya orang ini, tulangnya itu goyang. Jadi tangannya juga bermasalah. Nempeleng orang, orangnya pipinya kuat, tapi dia nggak teguh, dia goyang. Lalu yang ini tangannya malah sakit. Kemudian kalau sampai dia sudah goyang begini, munting-munting begini, tiba-tiba dia harus bangun. Kalau mampu dia ke atas meja, pegangan meja, berarti dia boleh balas. Ini pertandingannya. Yang enak memang pemukul pertama kan, sudah dipukul, dia dalam keadaan gak sakit. Tapi yang kedua ini, saya tidak tahu aturannya gimana, yang kedua ini juga harus mukul. Tapi dia kan habis dipukul. Nah pada waktu dia mukul, dia sudah mengalami kesakitan tapi dia kuat, dia teguh, dia mukul yang sana. Ingat olahraga ini adalah gambaran yang jelas, ada orang bisa kuat, tapi masih dia goyah teguh. Ke gerejanya stabil, doanya stabil, baca Alkitabnya stabil, tapi hidupnya tidak teguh, hidupnya tidak berjalan lurus. Kenapa? Karena dia bingung. Makanya orang itu kalau dekat Tuhan mestinya nggak bingung. Tidak cari berita di muka bumi ini, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Mengapa begitu? Karena sumber segala sumber adalah dari Tuhan. Maka itu dikatakan di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang, bukan 1-2 orang, hai semua orang. Siapa itu? Yang berharap. Berharapnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pastikan engkau berharapnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah itu saudara? Waktunya habis. Silakan tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Saya berikan waktu sejenak engkau berdoa sendiri. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada hari ini. Hari ini kita merenungkan 3 hal. Bagaimana caranya dekat Tuhan. Hidupnya kudus. Hidupnya berintegritas. Hidupnya berharap. Di posisi mana kita hari ini? Kalau engkau ingin menikmati hidup, jangan ragu. Penyertaan Tuhan sempurna.
lakukan 3 hal ini. Engkau bisa menikmati dalam kehidupanmu secara nyata. Saya berikan waktu sejenak masing-masing berdoa. Ampuni suamimu, ampuni istrimu. Ampuni rekan-rekan teman-temanmu, mantan suami, mantan istri, atau mungkin mantan pacarmu, ampuni. Belajar tetap hidup kudus. Belajar tetap engkau hidup berintegritas. Belajar tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Jangan terus maksa Tuhan. Tuhan pasti bisa tolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoalah sejenak. Semua berdoa. Semua berdoa. Berkat apa yang kau dapat hari ini. Bapa dalam surga, dengarkan umat-Mu yang berdoa hari ini. Berikan kekuatan kepada mereka. Sudah menikmati firman Tuhan. Berikan kemampuan untuk bisa menikmati apa yang menjadi bagian hidup kami masing-masing. Supaya dengan firman Tuhan hari ini, kami tetap hidup kudus. Kami tetap bisa hidup berintegritas. Kami tetap bisa hidup berharap hanya kepada Tuhan. Ajar kami tetap menanti pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan yuk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk dapat menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, bagaimana kami menghadapi Tuhan hari-hari ke depan kami. Mungkin kami Tuhan mengalami suatu pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, di saat kami mendekat kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Pimpin kami Tuhan, berbicara lanjut melalui firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Kau pakai senantiasa hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dimanapun hamba-Mu Kau pakai dan kirim, kami percaya Kau menyertai hamba-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga berkat-berkat-Mu yang terberikan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati senantiasa mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru senantiasa Tuhan dalam menghadapi hari-hari ke depan mereka Tuhan. Baik keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pendidikan mereka, pelayanan mereka, apapun yang hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kida ramata rama sika pada ramayara, kiara ramata sika pada ramayara ramayara sika pada rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam makna Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Sampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.